Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Materi pembelajaran kita kali ini masih berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu tentang menyelesaikan soal berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum Ibu memberikan contoh cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel, kalian harus mengingat kembali tentang persamaan linear satu variabel, pelajaran kelas 7 ya, dan operasi aljabar. Kemudian kalian harus mengingat lagi apa itu persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel yaitu persamaan yang terdiri dari dua variabel, di mana pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 1. Contohnya 3x tambah 2y sama dengan 12. Ini merupakan persamaan linear dua variabel. Untuk sistem persamaan linear dua variabel itu sendiri biasa disingkat dengan SPLDV, yaitu suatu sistem atau kumpulan dua atau lebih persamaan linear dua variabel berpangkat 1 dan saling berkaitan sehingga terdapat satu penyelesaian. Jadi, tiap-tiap SPLDV pasti mempunyai satu penyelesaian. Untuk menyelesaikan SPLDV dapat dilakukan dengan 4 metode, yaitu metode grafik. Ini menggunakan gambar diagram Cartesius ya. Kebetulan Ibu belum menyampaikan, jadi untuk SPLDV yang metode grafik Ibu juga tidak menyampaikan terlebih dahulu. Kemudian metode yang kedua adalah metode substitusi. Substitusi itu artinya mengganti. Jadi kita menggantikan satu variabel dengan variabel yang lain supaya nilai variabelnya bisa ditemukan. Kemudian metode yang ketiga adalah metode eliminasi. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan soal ya dengan menggunakan metode eliminasi. Eliminasi artinya menghilangkan salah satu variabel. Yang keempat adalah metode gabungan atau campuran, di mana metode ini menggunakan eliminasi dan substitusi sekaligus. Nah, untuk mengerjakan soal cerita kali ini, Ibu akan menjelaskan cara menggunakan metode gabungan. Untuk yang metode eliminasi kemarin sudah banyak yang paham ya, walaupun ada beberapa yang masih keliru dalam mengalihkan. Untuk memahami cara menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang tukang parkir mendapat uang sebesar Rp17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor, sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 buah motor ia mendapat uang Rp18.000. Jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah. Nah, dari soal cerita ini, supaya memudahkan kita dalam menjawab soal, kita harus membuat permisalan ya. Jadi, kita misalkan uang parkir sebuah mobil itu B dan uang parkir sebuah motor adalah T. Sehingga dari kalimat pertama, mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor, diperoleh persamaan 3B plus 5T sama dengan 17.000. Kemudian dari kalimat yang kedua, dari 4 buah mobil dan 2 buah motor, ia mendapat uang 18.000, itu menjadi persamaan 4B tambah 2T sama dengan 18.000. Nah, yang ditanyakan adalah banyak uang parkir yang diperoleh jika terdapat 20 mobil dan 30 motor. Nah, di sini bisa kita tuliskan persamaannya yaitu 20B plus 30T. Nah,
Dari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kita mendapatkan dua persamaan, yaitu persamaan 1 dan persamaan 2. Untuk menyelesaikan soal cerita ini, tadi sudah Ibu sampaikan, Ibu akan menggunakan metode gabungan atau metode campuran ya. Jadi langkah pertama Ibu akan eliminasi. Nah, di sini bebas ya, boleh eliminasi B, boleh eliminasi T. Nah, kebetulan Ibu inginnya mengeliminasi T. Jadi nanti T-nya yang kita hilangkan. Jadi nanti nilai B yang akan kita temukan terlebih dahulu. 3B ditambah 5T sama dengan 17.000. 4B ditambah 2T sama dengan 18.000. Perhatikan koefisien T. Kenapa koefisien T yang kita perhatikan? Karena kita akan eliminasi T. Itu artinya koefisien T harus sama. Supaya sama, bagaimana caranya? Nah, untuk mudahnya, kemarin kalian sudah mengerjakan ya. Jadi, kalau yang di baris pertama ini koefisien T itu 5, di baris kedua ini koefisien T sama dengan 2, supaya koefisien T itu menjadi sama, maka kedua persamaan ini kita kalikan dengan koefisien masing-masing. Caranya koefisiennya disilang. Yang awalnya ini di persamaan kedua, kita taruh di persamaan pertama. Koefisien di persamaan pertama kita taruh di persamaan kedua ya. Jangan sampai keliru ya. Jadi harus disilang. Kalau misalkan tidak disilang, maka jawaban kalian akan salah. Setelah kalian memahami pengalinya, itu bilangan berapa atau angka berapa, barulah lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengalihkan semua persamaan. Untuk yang persamaan pertama, itu semuanya dikalikan 2. Jadi ingat ya, semua persamaan pertama dikalikan 2. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Kemarin Ibu perhatikan ada yang sebagian dari kalian mengerjakan itu tertinggal, tidak dikalikan ya. Jadi sebuah persamaan itu tetap setara jika kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi harus dikalikan ya. Ini 3B kita kali 2 hasilnya 6B, 5T kita kali 2 hasilnya 10T, 17.000 dikali 2 hasilnya 34.000. Untuk persamaan kedua, 4B kita kali 5 hasilnya 20B, 2T dikali 5 hasilnya 10T, 18.000 dikali 5 hasilnya 90.000. Nah, setelah koefisien T ini sama, sekarang kita perhatikan. Karena ini dua-duanya positif, supaya dia hilang atau menjadi 0, berarti persamaan ini harus kita kurangkan. Seandainya ini tanda berbeda, satu positif, satu negatif, maka persamaannya kita jumlahkan ya. Kalau tandanya dua-duanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, supaya menjadi 0, persamaannya kita kurangkan. Nah, ini kalau misalkan kita kurangkan, hasilnya akan negatif. 6 dikurang 20 negatif, 34 dikurang 90 negatif. Untuk memudahkan kalian dalam menghitung, boleh persamaannya kita balik ya. Jadi 20B ditambah 10T sama dengan 10.000 sama dengan 90.000, kita tulis terlebih dahulu. Baru kita tuliskan 6B tambah 10T sama dengan 34.000. Jadi di sini diperoleh bilangan yang positif. 20 dikurang 6 hasilnya 14. 90.000 dikurang 34.000 hasilnya 56.000. Nah, setelah sampai sini kalian ingat kembali persamaan linier satu variabel. Jadi ini artinya 14 dikali B sama dengan 56.000. Berapa sih nilai B? Karena di sini 14 kali B. Nah, supaya mendapat nilai B, maka kedua ruas kita bagi dengan 14. Jadi B sama dengan 56.000 dibagi 14. Diperoleh nilai B sama dengan 4.000.
Nilai B tadi adalah uang parkir untuk sebuah mobil. Jadi uang parkir sebuah mobil itu sebesar 4.000. Setelah ketemu nilai B 4.000, maka kita bisa menentukan nilai T. Karena tadi Ibu mengatakan menggunakan metode gabungan, jadi setelah eliminasi, kita lanjutkan dengan substitusi. Seandainya kalian mau dua-duanya eliminasi, tidak masalah ya, silahkan. Seperti materi pertemuan sebelumnya. Dengan cara substitusi nilai B sama dengan 4.000 ke persamaan 1 atau persamaan 2 diperoleh ya. Jadi setelah eliminasi kita lanjut substitusi. Substitusi artinya mengganti. Jadi nilai B itu kita gantikan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Yang manapun yang kita pilih nanti hasil akhirnya tetap sama. Nah, Ibu kebetulan memilihnya ini persamaan 2. Jadi ini persamaannya kembali ke persamaan awal ya, bukan persamaan yang setelah dikali. 4B ditambah 2T sama dengan 18.000. Nilai B kita ganti 4.000, diperoleh 4 kali 4.000 hasilnya 16.000, ditambah 2T sama dengan 18.000. Supaya kedua ruas tetap setara dan variabelnya tetap di kiri, nah kedua ruas kita kurang 16.000. Diperoleh 2T sama dengan 18.000 kurang 16.000. 2T sama dengan 2.000. Nah nilai T sama dengan 2.000 dibagi 2. Diperoleh nilai T sama dengan 1.000. Nilai T tadi adalah uang parkir sebuah motor. Jadi uang parkir sebuah motor adalah Rp1.000. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah jika terdapat 20 mobil dan 30 motor. Persamaannya 20B ditambah 30 T. Nah, di sini B-nya kita ganti dengan 4.000, T-nya kita ganti dengan 1.000. Nah, kalau dalam perhitungan, koma 00 yang di belakang tidak perlu diikutkan terlebih dahulu ya. Jadi, koma 00 untuk rupiah itu dituliskan di bagian akhir atau di setiap kesimpulan saja. 20 dikali 4 itu 80.000. 30 dikali 1 atau dikali 1.000 30.000. 80.000 ditambah 30.000 sama dengan 110.000. Jadi, jika terdapat 20 mobil dan 30 motor, banyak uang parkir yang diperoleh adalah Rp110.000. Ya, demikian contoh yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, untuk soal cerita, itu ceritanya macam-macam ya, jadi jangan berharap soal ceritanya yang harus kalian kerjakan sama persis dengan contohnya Ibu. Nah, tinggal langkah-langkahnya tetap sama, dibuat permisalan terlebih dahulu, kemudian apa yang diketahui, apa yang dikatanya, kalian harus tahu. Nah, ini soal latihannya ya, silahkan dikerjakan, dicatat soalnya, contoh tadi juga silahkan dicatat supaya mudah dalam mengerjakan latihan. Nah, di sini kan Andre membayar 100.000 untuk 3 ikat bunga sedap malam dan 4 ikat bunga aster. Silahkan dibuat permisalan. Jadi di sini tulis persamaan yang menyatakan informasi di atas. Itu artinya sebelum menulis persamaan, buat permisalan terlebih dahulu. Setelah itu, tulis sebuah persamaan yang menunjukkan harga seikat bunga sedap malam dan 6 ikat bunga aster. Kembali lagi dari permisalan ya, untuk menuliskan persamaannya. Kemudian dari kalimatnya ini kalian ikuti. Yang C, nah ini cari harga seikat bunga sedap malam dan seikat bunga aster. Boleh menggunakan metode eliminasi, boleh menggunakan metode gabungan, eliminasi atau substitusi. Kalau misalkan kalian juga sudah bisa metode substitusi saja, silahkan, boleh, tidak masalah ya. Langkah atau cara boleh berbeda-beda, yang penting tetap benar konsep matematikanya dan jawaban akhir sama. Nah, yang terakhir, ini jangan lupa pertanyaannya juga dijawab. Jika Rido membeli 2 ikat bunga sedap malam dan seikat bunga aster,
Berapa rupiah yang harus dibayar Rido? Nah, caranya tetap sama ya. Silahkan dihitung dengan metode eliminasi atau substitusi atau metode gabungan. Nah, dari 4 pertanyaan ini itu saling terkait. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan penilaian harian materi sistem persamaan linier 2 variabel. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.